Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bu Yeni, yang mana untuk di hari ini kita pelajari tentang kondisi ekonomi masa demokrasi liberal. Yang kemarin sudah kita pelajari tentang kondisi politik masa demokrasi liberal. Nah, sekarang kita pelajari tentang kondisi ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, sebelum kita pelajari tentang kondisi ekonomi masa demokrasi liberal, kita baca dulu tentang indikator yang nanti kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan ketidakstabilan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, nanti kita pelajari tentang penyebabnya, mengapa sampai perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan masa demokrasi liberal. Kemudian yang kedua adalah menganalisis upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, ini nanti ada upaya dari pemerintah, ada sebanyak 7 kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita pelajari yang pertama tentang keadaan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, ini keadaannya tidak stabil. Nah, ketidakstabilan dari perekonomian masa demokrasi liberal ini dihadapkan dalam dua permasalahan, yaitu permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek ini adalah tentang beredarnya uang, yang mana pada akhirnya mengakibatkan tidak seimbangnya antara beredarnya uang dengan barang-barang yang dibutuhkan. Akibatnya barang-barang yang dibutuhkan itu harganya sangat mahal. Nah, ini nanti ada upaya tersendiri dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang berikutnya tentang permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka panjang ini adalah tentang pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya kesejahteraan bangsa Indonesia itu tidak mengalami suatu peningkatan, ya. Sehingga dalam hal ini Indonesia berupaya untuk mengatasinya dengan berbagai cara. Nah, sekarang kita lanjutkan rincian apa saja yang merupakan permasalahan dari perekonomian Indonesia. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat atau mengalami kekacauan atau mengalami ketidakstabilan. Yang pertama adalah bangsa Indonesia harus menanggung beban ekonomi dan keuangan. Nah, ini kita ketahui bahwa sejak dilaksanakannya konferensi Medan Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, yang salah satu dari keputusannya ini Indonesia harus membayar hutang yang diperbuat oleh Belanda, ya. Yang mana di sini ada hutang luar negeri itu sebesar 1,5 triliun rupiah, sedangkan kalau utang dalam negeri itu sebesar 2,8 triliun rupiah. Nah, rupa-rupanya dalam hal ini Indonesia itu mendapatkan warisan hutang yang dilakukan oleh Belanda, yang mana kemudian terjadilah tarik ulur, ya, antara mau melaksanakan atau tidak, yang mana Indonesia ini melaksanakan, mau tidak mau harus melaksanakan, tapi menyatakan sampai batas tanggal atau bulan Maret 1942. Sedangkan kalau Belanda itu menyatakan harus dibayar hutangnya itu sampai tahun 1949 atau bersamaan dengan
KMP. Nah, yang dalam hal ini Belanda memang mengajukan syarat seperti itu. Belanda harus mau mengakui kedaulatan Indonesia jika Indonesia harus membayar hutang, yang akibatnya bangsa Indonesia harus menanggung beban ekonomi dan keuangan. Kemudian yang kedua, Indonesia hanya mengandalkan satu jenis terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah merupakan negara agraris, sehingga dalam hal ekspornya itu tergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Lah, kalau ada suatu pengurangan dalam ekspor, otomatis bisa memukul mundur perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga, politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jelas, dalam hal ini adalah Belanda ingin menghancurkan perekonomian Indonesia, yaitu apabila dalam hal ini berusaha untuk menekan pertumbuhan ekonomi, ya, yaitu menghancurkan perekonomian nasional Indonesia. Kemudian yang keempat, pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang dalam hal ini sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu masih dikuasai, masih di bawah naungan dari Belanda. Akibatnya para pengusaha pribumi itu tidak memiliki suatu kemampuan untuk memajukan perusahaannya. Kemudian yang kelima, belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. Nah, ini ada hubungannya dengan nomor 4, yaitu masih belum mempunyai atau belum memiliki suatu pengalaman untuk menata perekonomian, sehingga butuh adanya bantuan baik itu secara material ataupun secara kinerjanya yang lebih baik. Kemudian yang keenam, situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan, yaitu masih terjadi beberapa pemberontakan seperti APRA, RMS, Andi Aziz, kemudian PRRI dan juga Permesta, yang otomatis berpengaruh sekali pada perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketujuh, kabinet terlalu sering berganti. Ada 7 pergantian kabinet, yang mana masing-masing kabinet itu mempunyai programnya. Programnya masing-masing kabinet itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tapi dalam hal ini tidak pernah terrealisasi. Karena apa? Karena umur dari kabinet itu pendek, sehingga tidak bisa untuk merealisasikan program-programnya. Kemudian yang ke-8 yaitu angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar, yaitu tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga akhirnya mengakibatkan ketidaksejahteraan dari masyarakat Indonesia. Nah, untuk mengatasi perekonomian yang tidak stabil ini, akhirnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu di sini ada 7 kebijakan. Yang pertama yaitu Gunting Safrudin. Nah, Safrudin ini adalah seorang menteri keuangan yang mana mempunyai suatu kebijakan untuk menggunting nilai mata uang. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu uang kertas senilai 2,5 ke atas, nah itu diperlakukan separuhnya. Nah, seperti pada gambar seperti ini ya, kertas ini dipotong menjadi 2. Yang sebelah kiri ini dipakai sebagai alat pembayaran yang sah, yang sesuai nominalnya ya, untuk membeli barang. Kemudian yang sebelah kanan ini
digunakan untuk istilahnya surat obligasi ya. Obligasi itu adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli nanti akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Dalam hal ini tentunya ada batasan tersendiri. Kalau melewati batas ya tidak berlaku uangnya. Nah, tujuannya untuk apa? Safruddin Prawira Negara menetapkan kebijakan seperti itu. Tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Ya. Apakah dalam hal ini berhasil? Nah, tentunya yang mengalami suatu kerugian besar adalah golongan menengah ke atas, yang sebagian besar memiliki mata uang 2,5 ke atas, sedangkan rakyat kecil tidak dirugikan karena tidak memiliki mata uang sebesar 2,5 ke atas. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah tentang sistem ekonomi gerakan benteng. Nah, ini jangan salah, jangan dibaca banteng, tapi yang benar adalah benteng ya. Sistem ekonomi gerakan benteng. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Nah, kita ketahui bahwa para pengusaha pribumi itu tidak mempunyai suatu keterampilan atau suatu pengetahuan dalam hal perekonomian, sehingga pada akhirnya Indonesia atau pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan suatu bantuan, yang bantuannya dalam hal ini adalah berupa suatu kredit ataupun juga berupa pelatihan. Tapi dalam hal ini juga mengalami kegagalan. Kegagalannya apa? Kegagalannya karena pengusaha pribumi ini banyak yang menyalahgunakan bantuan atau kredit yang diberikan oleh pemerintah, dan para pengusaha pribumi ini banyak yang bersifat konsumtif ya, sehingga mengalami suatu kegagalan. Berikutnya yang ketiga yaitu nasionalisasi De Java Bank. Nah, pengertian dari nasionalisasi De Java Bank, nasionalisasinya sendiri itu artinya adalah mengubah kepemilikan yang sebelumnya adalah dimiliki oleh Belanda, yang kemudian diubah kepemilikannya oleh Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Nah, seperti ini untuk gedungnya. Kemudian untuk cara yang dilakukan adalah pemerintah berdasarkan keputusan pemerintah RI nomor 122 dan 123, pemerintah menghentikan Dr. Howing ya sebagai presiden De Java Bank, yang kemudian mengangkat Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai presiden De Java Bank yang baru. Dan pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang pengubahan kepemilikan beberapa perusahaan Belanda menjadi perusahaan milik Indonesia. Berikutnya adalah sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ekonomi Alibaba dalam hal ini adalah Ali, ini perumpamaan ya, yang Ali itu adalah pengusaha pribumi, sedangkan kalau Baba itu pengusaha asing, yang mana antara pengusaha pribumi atau pengusaha asing ini diharapkan adanya muncul suatu kerjasama. Baba, pengusaha asing, bisa memberikan suatu pelatihan kepada pengusaha pribumi, yaitu pengusaha Ali.
Tujuannya yang dalam hal ini adalah untuk yang pertama untuk memajukan pengusaha pribumi ya, yang tadi berupa pemberian pelatihan kepada para pengusaha pribumi ya, dari pengusaha asing. Kemudian yang kedua, agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan yang keempat adalah memajukan ekonomi Indonesia. Perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Yang non pribumi ini adalah sebagian besar para pengusaha Cina. Dalam pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba ini mengalami suatu kegagalan. Kegagalannya disebabkan karena para pengusaha asing ya, para pengusaha Cina ini menyalahgunakan bantuan atau kredit dari pemerintah, yaitu mau menerima bantuan tapi tidak muncul adanya suatu kerjasama dengan pengusaha pribumi. Nah, ini mengalami suatu kegagalan. Nah, selanjutnya yaitu dilaksanakannya persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. Ini dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahat yang dikirim ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung ya. Kesepakatannya apa? Yaitu yang pertama, hubungan FINEK Indonesia dengan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang kedua, hasil KMP dibubarkan karena tadi banyak merugikan pihak Indonesia. Yang ketiga adalah hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Nah, dari hasil persetujuan finansial ekonomi ini adalah Belanda tidak mau menandatangani hasil persetujuan sehingga mengambil langkah secara sepihak dilakukan oleh Indonesia, yaitu tetap untuk pembubaran Uni Indonesia dengan Belanda. Dan pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMP. Selanjutnya yang keenam yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT yang dilaksanakan pada masa kabinet Insinyur Juanda, yang menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek yang kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara, yang pada bulan Mei 1956 biro ini menyusun RPLT, yang mana dalam RPLT ini juga mengalami suatu kegagalan ya, karena tidak adanya suatu kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya adalah diadakannya Musyawarah Pembangunan Nasional atau MUNAP. Yang tujuan diadakannya MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Apakah berhasil? Tidak dapat terlaksana dengan baik. Karena apa? Yaitu karena adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas dan juga banyak terjadi pemberontakan, seperti contohnya yaitu timbulnya PRRI dan Permesta yang banyak menghabiskan dana atau biaya untuk melakukan penuntasannya. Nah, demikian dari beberapa kondisi ekonomi masa demokrasi liberal dan kebijakannya dilakukan. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan dan masih tetap semangat jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.